Mengapa Gibran mau dicopot dari Wapres? Isu tentang kemungkinan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendadak menghangatkan percakapan publik. Gibran, yang baru saja menapaki panggung politik nasional, tiba-tiba dihadapkan pada berbagai tekanan dan dinamika politik yang rumit. Lalu, apa sebenarnya yang membuat topik Gibran mau dicopot ramai dibahas? Dan mengapa ada dorongan untuk menggugat posisinya? Pertama, sejak awal pencalonannya, Gibran telah menjadi simbol dari perdebatan panjang soal etika politik dan praktik kekuasaan di Indonesia. Banyak kalangan menilai bahwa pencalonannya sebagai wakil presiden, terutama melalui jalan politik yang diduga disiapkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden, wakil presiden, menimbulkan preseden buruk dalam demokrasi Indonesia. Apalagi, putusan itu sendiri diputuskan di bawah sorotan tajam publik karena melibatkan hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Karena itu, sejak awal, Gibran dianggap mewakili wajah politik dinasti yang kontroversial. Kedua, ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan dan ketidaksiapan Gibran dalam berpolitik di tingkat nasional menjadi alasan lain. Banyak pihak, dari oposisi hingga pengamat politik, menilai bahwa Gibran terlalu muda dan belum cukup matang secara pengalaman untuk menduduki jabatan setinggi wakil presiden. Keterbatasannya dalam pengalaman politik nasional, diplomasi, dan pengelolaan krisis memperkuat anggapan bahwa Gibran lebih dipilih karena kedekatan darah, bukan kapabilitas. Ketiga, munculnya gejolak di kalangan elit partai politik. Koalisi besar yang membawa Gibran ke kursi wakil presiden bisa saja mengalami ketegangan internal. Saat kepentingan politik bergeser, komposisi kekuasaan pun bisa dipertanyakan. Jika Gibran dianggap sebagai beban politik atau menghambat konsolidasi kekuatan tertentu, maka mendorong pencopotannya bisa menjadi strategi untuk menjaga stabilitas internal kekuasaan. Selain itu, dari sudut hukum, ada gerakan sipil yang mulai menggugat keabsahan pencalonan Gibran, dengan alasan pelanggaran prinsip netralitas dan etika bernegara. Jika gugatan-gugatan tersebut menemukan celah hukum yang cukup kuat, maka jalan menuju upaya hukum pencopotan bisa semakin terbuka. Namun, perlu dicatat, hingga saat ini, Gibran sendiri belum secara resmi menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri atau menerima pencopotan. Isu ini masih banyak beredar dalam spekulasi politik dan gerakan protes masyarakat sipil. Yang jelas, kehadiran Gibran dalam posisi wakil presiden telah membuka bab baru dalam perdebatan tentang etika politik, generasi kepemimpinan, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Apakah Gibran akan bertahan, ataukah tekanan politik akan memaksanya untuk mundur? Sejarah sedang ditulis hari demi hari, dan rakyat Indonesia menjadi saksi sekaligus penentu arah masa depan politiknya.